Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai stock split dan penarikan modal saham. Dengan saya sendiri, Willy Febrian Spayung, NPM 231510006 Anam. Dan rekan saya Monika Sitompul dengan NPM 23151048. Dan saya Damar Romoli Tambunan dengan NPM 23151042. Apa itu stock split? Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi angka yang lebih kecil. Stock split dilakukan dengan cara memecah selembar saham menjadi beberapa lembar saham dengan rasio tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan stock split. Yang pertama itu ada menambah jumlah saham yang beredar agar lebih banyak investor. Nah, yang kedua itu ada mempertahankan likuiditas saham. Dan yang ketiga ada menghindari harga saham yang terlalu tinggi. Karena harga saham terlalu mahal, maka dana dari investor tidak akan mampu menjangkaunya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat stock split. Stock split memiliki dua manfaat bagi investor retail. Yang pertama itu ada kian terjangkau. Stock split membuat harga saham kian terjangkau bagi investor retail dengan menggunakan UNVR. Sebelum stock split, investor harus merogoh uang sekitar 4,2 juta untuk membeli satu lot saham tersebut. Setelah stock split, investor hanya perlu merogoh 840.000 untuk membeli satu lotnya di harga 84.000 per lembar. Pada saat tulisan ini dipublis pada 9 Oktober 2020, harga UNVR bergerak di level 8.000. Yang kedua itu ada lebih liquid. Dalam sejumlah kasus, stock split membuat suatu saham menjadi lebih liquid atau lebih aktif dan sering diperdagangkan oleh pelaku pasar. Sebagian pelaku pasar menyukai saham yang liquid karena lebih mudah untuk menjual atau membeli saham tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis stock split. Jenis-jenis stock split itu ada dua. Yang pertama split up, yang kedua split down. Nah, yang split up ini atau stock split merupakan penurunan nilai nominal. Jadi di sini kalau nominalnya turun, sahamnya akan bertambah. Stock split, kalau yang split down ini merupakan peningkatan nominal. Jadi kalau misalnya split down ini, kalau nilainya bertambah, maka sahamnya berkurang. Nah, sebagai contohnya itu atau 2:1 kalau untuk split up, atau 2-for-1 split. Artinya satu lembar saham dipecah menjadi dua lembar saham yang menjadi jumlah yang sama. Kalau untuk yang split down itu 1:2 yang menunjukkan dua lembar saham menjadi satu lembar saham. Yang biasanya terjadi di Indonesia, pemecahan saham yang lebih sering dilakukan adalah split up, sedangkan split down jarang terjadi. Kebijakan stock split bagi pemegang saham. Yang pertama itu meningkatkan daya beli investor. Misalnya perusahaan melakukan stock split dengan harga 1.600 per lembar, maka para investor kecil tentu akan mudah membeli karena tiap satu lembar perusahaan mereka beli dengan butuh dana lebih kurangnya 160.000 aja. Jadi kedua meningkatkan likuiditas pemegang saham. Jika harga saham terlalu tinggi, maka banyak yang investor yang mempunyai modal. Nah, untuk ketiga, pemecahan pertumbuhan nilai perusahaan. Bila saham semakin liquid dan perusahaan saham semakin baik, maka nilai dari perusahaan juga semakin tinggi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai cara perhitungan pemecahan saham. Seperti yang kita lihat tadi, gambar di samping ini merupakan jadwal stock split saham hoki dengan rasio all dibanding nil, yaitu 1:4. Artinya jika seorang investor memiliki satu lembar saham, jika terjadi pemecahan saham atau stock split, maka seorang investor tersebut memiliki 4 lembar saham. Contohnya jika
investor memiliki 200 lembar saham. Apabila terjadi pemecahan dengan rasio 1:4, maka investor tersebut memiliki 800 lembar saham dengan value yang sama. Ini juga berlaku untuk harga. Apabila harga sebuah saham itu per lembarnya adalah sebesar Rp1.000, jika terjadi stock split, maka untuk harga baru daripada saham tersebut merupakan yaitu sebesar Rp250.000 per lembar untuk saham yang baru. Jadi jika dianalogikan, stock split seperti memecah satu loyang kue, yang dimana apabila satu loyang kue tersebut seharga Rp10.000, apabila dipecah atau di split menjadi 5 bagian dengan setiap bagian seharga Rp2.000. Namun nilai keseluruhan kue tersebut tetap sama, yaitu Rp10.000. Misalnya seorang investor memiliki 5 lot saham BBRI harga Rp2.500 dengan nilai total, berarti 5 lot kali 100 lembar dikali Rp2.500 sama dengan Rp1.250.000. Jika saham tersebut dipecah dengan rasio 1:2, maka setelah stock split saham investor akan menjadi 10 lot dikali 100 lembar dikali 1.250 sama dengan Rp1.250.000. Investor mendapatkan tambahan kepemilikan saham lebih banyak, namun harga per lembar menjadi lebih murah. Tetapi hal tersebut tidak mengubah total nilai dari keseluruhan saham yang dimiliki. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Bagi yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.